กว่าแกจะพอใจก็แค่นั้นเอง มึงไปไหนมึงไม่เก็บเก็บหมดเลยหยุดกัน Selamat datang di KJTener, Korea, Japan, Thailander, tempatnya cerita alur film Korea, Jepang, dan Thailand. Balik lagi di segmen cerita film Thailand, dan kita akan membahas film berjudul 13 Game of Death. Film ini menceritakan tentang seorang pria yang tiba-tiba ditawarkan memainkan game konyol yang akan membuatnya menjadi orang kaya. Game apakah itu? Daripada penasaran, mending kita langsung meluncur. Scene diawali dengan seorang laki-laki yang meninggoy kecelakaan setelah membantu nenek-nenek menyeberang jalan. Lalu langsung beralih ke seorang pria bernama Chit. Dia adalah seorang sales perusahaan alat musik yang sedang menawarkan barangnya ke sebuah sekolah. Tapi ternyata sekolah itu sudah lebih dulu punya janji ke teman sales Chit lainnya. Malamnya di mobil, Chit ditelepon ibunya. Ibunya menanyai kabar Chit dan menyuruhnya pulang kampung. Tapi Chit berbohong seakan-akan pekerjaannya baik-baik saja. Ibunya juga menanyakan kabar pacar Chit yang sekarang sudah menjadi penyanyi terkenal. Tapi sepertinya Chit dan pacarnya itu sudah putus. Besok paginya, saat berjalan ke parkiran, mobil Chit diangkut karena tidak bisa membayar kredit mobil itu dari 3 bulan lalu. Maka dari itu, Chit jadi ke kantor naik bus. Di bus, dia bertemu dengan teman kantornya yang bernama Tong. Mereka berjalan ke kantor bersama. Saat sampai di kantor, Chit memberanikan dirinya melabrak teman salesnya yang tanda kutip mencuri kliennya. Tapi di tengah melabrak, tiba-tiba Chit diminta menemui atasannya. Karena laporan penjualan Chit sangat menurun, dia pun dipaksa untuk mengundurkan dirinya dari perusahaan supaya dia bisa lebih gampang mencari pekerjaan selanjutnya. Dia pun pusing karena dia juga mempunyai banyak hutang. Saat ingin sebat, rokoknya malah habis. Kesian. Lalu Tong datang memberi rokok pada Chit. Saat baru saja ingin sebat, Chit mendapatkan telepon dari ibunya yang meminta mentransfer uang untuk sekolah adiknya. Makin tambah pusing lah Chit. Tong tidak mau terlalu terlibat dengan masalah keluarga Chit. Maka dari itu dia pergi dari sana. Chit yang makin pusing tiba-tiba... Halo? สวัสดีครับคุณภูชิตพึ่งนาทอง Orang di telepon itu menawarkan Chit untuk bermain sebuah permainan di mana dia akan diberi misi dan jika dia menuntaskan misinya itu dia akan mendapatkan sejumlah uang. Tapi anehnya, orang itu kok bisa tahu data-data pribadi Chit, bahkan sampai jumlah utangnya pun tahu. Chit diberi misi untuk memukul lalat dengan koran yang ada di sana. Dia ditelepon lagi untuk ditawarkan misi selanjutnya, yaitu memakan lalat yang baru saja dia pukul. Walau awalnya agak ragu, tapi dia memberanikan dirinya untuk menelan lalat itu. Tong yang melihat itu terheran-heran. Tapi lagi-lagi betul saja, sejumlah uang yang dijanjikan ditransfer ke rekeningnya. ดีใจด้วยนะครับตอนนี้เงิน100 ล้านกำลังครับ 100 ล้าน Chit kaget mendengar hadiah yang sebesar itu. Permainan ini mempunyai 13 misi. Di setiap misinya akan makin bertambah jumlah uang yang akan ditransfer. Tapi jika Chit gagal menjalankan misinya, maka game berakhir dan uang yang sudah ditransfer akan tersedot lagi. Lalu ada 3 cara untuk menghentikan game ini. Pertama, dengan memberitahu sendiri kepada moderator. Kedua, jika ada seorang yang mengetahui game ini selain Chit, maka game otomatis berakhir. Ketiga, jika Chit sengaja mencari tahu tentang game ini, maka game juga akan langsung otomatis berakhir. Dan sekarang keputusan ada di tangan Chit. Akankah dia lanjut atau tidak? Chit pun berniat untuk lanjut. Chit lalu diminta untuk segera pergi dari sana dan diberi waktu untuk menyampaikan salam perpisahan pada teman-teman sekantornya.
Cit diminta ke sebuah sekolah TK dan misinya adalah membuat 3 anak menangis. Dia pun mendorong seorang anak yang ada di lapangan. Tapi anak itu malah mengira Cit mengajaknya main. Dan tidak sengaja, Cit menginjak mainan seorang anak sampai rusak. Satu anak menangis. Dia langsung merebut mainan anak lainnya. Dan itu berhasil membuat semua anak menangis. Tapi seketika dia teringat dengan masa kecilnya saat mainannya dihancurkan oleh ayahnya. 2 orang guru yang melihat kelakuan Cit mengejar Cit. 2 guru itu langsung melaporkan Cit ke polisi. Dan kebetulan teman sales Cit yang tadi dibogem juga melaporkan Cit ke polisi. Dan lagi-lagi ada seorang pengemis yang melaporkan Cit juga karena dia memukuli pengemis itu sampai babak belur dan mengambil uangnya. Pong ngeh kalau itu semua adalah kelakuan Cit. Kembali ke Cit. Dia diminta ke sebuah restoran mewah untuk melakukan misi kelimanya. Dan misinya adalah dia diminta untuk menghabiskan isi dari tudung saji bernomor 5 itu. Saat dibuka, ternyata isinya adalah oseng-oseng tak. Udah gila. Lagi-lagi dia teringat ingatan masa kecilnya yang pernah dibully dan dipaksa memakan anjing. Mau tidak mau, Cit pun memakannya. Kebetulan, Tong dan atasannya makan siang di restoran itu juga. Tong melihat Cit. Cit pun langsung kabur dari sana. Tong curiga dengan Cit. Cit langsung mendapatkan misi selanjutnya, yaitu dia harus memberikan HP-nya ke seseorang yang sudah ada di halte bus. Saat sampai di halte bus, ternyata orang yang dimaksud adalah orang gila ini. Hei! Tang! Lui! ผมมีของมาแลกให้พี่โอ้โหเหม่งจริงๆเมืองนี้มากี่เกียกลุยเองเลย ขอเดชะหม่อมฉันมีเครื่องบรรณาการมาให้ ว้าวแล้วเจ้า มาบุญครอง ดงไม้ Setelah diberi HP, si orang gila ini bergurau kalau tepat pukul 13.13 Tuhan akan datang. Dan waktu sebentar lagi menunjukkan pukul 13.13. Tiba-tiba sebuah bis datang. Tong ngeh kalau yang ramai-ramai di halte adalah ulah Cit. Dia langsung berlari ke halte. Tapi terlambat karena Cit sudah keburu menaiki bis. Saat di bis, tiba-tiba seorang pemuda bercerita pada temannya kalau dia baru menemukan sebuah HP. Dan seketika HP itu mendapatkan telepon dan ringtone-nya sama persis dengan HP Cit. Karena itu Cit langsung merebutnya. Cit pun dikeroyok. Lalu Cit meminta HP itu dengan memohon-mohon. Tapi orang ini malah membuang HP-nya keluar. Cit pun marah. Dan mereka makin menjadi-jadi. Tidak sengaja mereka berdua terlempar keluar bis. Singkat cerita, Cit berhasil membuat orang itu pingsan. Dan tiba-tiba terdengar ringtone HP dari sako orang itu. Cit pun diminta untuk pergi ke tempat misi selanjutnya. Di sisi lain, saat ini Cit sedang dicari kepolisian karena kelakuannya akhir-akhir ini. Tong pun lalu mencari alasan mengapa Cit menjadi orang yang bajingan seperti itu. Dan ketemulah sebuah website pembuat misi game itu. Kembali ke Cit, dia sampai di sebuah rumah yang kelihatannya kosong. Misi Cit sekarang adalah membawa tubuh seorang kakek pemilik rumah itu yang sudah terjebak di dalam sumur selama 10 hari. Lalu memberitahu keluarga si kakek. Cit diberi waktu 10 menit. Dia buru-buru turun ke sumur dan membopong tubuh si kakek ke atas. Tapi saat menelpon keluarga si kakek, ย่าปู่ชื่อว่าครับ เปล่าครับ เป็นหลานครับผม ตายฮะช่วยมารับศพหน่อยฮะ อะไรนะ หมอนะ ตายฮะ อะไรวะ โทรศัพท์มาก็ไม่ยอมรับทั้งคู่พวกลื่นนี่อ่ะสวัสดีครับ ย่าปู่ชื่อว่าครับ ผมเป็นลูกชายครับ พ่อคุณฮะตก อะไรนะครับไม่ได้ยินเลยครับ ใครเป็นอะไรตายครับ พ่อมันจะตกน้ำตาย พ่อมึงสิตาย บ่อน้ akhirnya keluarga si kakek engeh dan buru-buru ke sana. Tidak lama setelah itu, Cit langsung pergi dari sana. Tong yang ahli komputer mengutak-atik website itu. Dan ternyata dia juga sudah diawasi. Tapi anehnya, Tong seperti diberi akses untuk masuk ke dalam website itu. Beralih ke Cit lagi. Dia yang sedang sebat tiba-tiba melihat mantan pacarnya. Cit mengajak mantannya balikan. Tapi ternyata mantannya itu sudah ada yang punya. Cit kelihatan kecewa. Tapi seketika dia mendapatkan telepon untuk misi ke-8-nya.
yaitu mencari orang yang beraksesoris nomor 8 dan memukulnya dengan bangku bernomor 8 yang sudah disiapkan. Karena orang itu adalah pacar baru mantannya, Cid pun dengan senang hati menjalankan misi itu. Tapi kayaknya Cid terlalu bersemangat deh. Sampai-sampai pacar mantannya mengalami pendarahan dan harus dibawa ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, dia langsung mendapatkan misi ke-9-nya, yaitu mencari orang suruhan dari game itu dan jangan sampai tertangkap polisi. จับตัวผู้ป่วยเป็นตัวประกันได้ คำใบ้แรก Sampailah dia di sebuah kamar dan ada nenek-nenek yang sudah menunggunya. Polisi yang diberitahu perawat tadi langsung menyergap kamar itu, tapi Cid sudah pergi dari sana. Anehnya, kepala penyidik di sana tiba-tiba diberi perintah untuk membatalkan pencarian Cid oleh atasannya. Beralih ke Tong, dia meminta izin ke ibunya untuk mencari Cid. Lalu ibunya juga menyuruh sekalian mencari anjingnya yang hilang. Cid sekarang ini hanya disuruh mengikuti apa yang diminta si nenek. Sampailah mereka di rumah si nenek. Cid membantu si nenek mengencangkan kawat untuk menggantung pakaian basahnya. Dan tiba-tiba seketika semua orang yang berkonvoi itu meninggoy. Dan ternyata itu adalah misi ke-10-nya. Tapi Cid muak dengan semua itu. Tiba-tiba Tong sampai di sana. Dia meminta Cid menyudahi gamenya karena Cid yang sekarang bukanlah Cid yang dia tahu sebelumnya. Tapi Cid tetap batu. HP Cid berdering. Di saat yang bersamaan ternyata anjing Tong ada di sana. Cid dinyatakan gagal dalam game itu karena ada orang lain yang sudah tahu tentang gamenya. Tapi dia tetap diberi kesempatan dan sekaligus misi ke-11-nya, yaitu dia harus memilih antara membunuh Tong atau anjingnya. Cid malah melanjutkan misinya itu dan langsung menebas anjing Tong. Tong kecewa dengan Cid. Cid langsung pergi dari sana. Sedangkan Tong langsung melaporkan Cid ke polisi. Tapi polisi seperti tidak peduli dengan laporan Tong itu. Dan ternyata memang kepolisian sudah ada kong kali kong dengan pihak pembuat game misi itu. Pantesan aja tadi pencarian Cid tiba-tiba dibatalkan. Saat jalan keluar dari kantor polisi, Tong mendengar segerombolan orang yang cekcok karena ada sapi milik seseorang di sana yang disembelih secara diam-diam. Tong punya firasat kalau itu adalah ulah Cid. Dia langsung menanyakan rumah orang itu dan langsung buru-buru ke sana. Di sana, Tong melihat sapi yang tersembelih di bagian perutnya. Di sekitar situ juga ada jalan yang kayaknya dilewati Cid. Jalan itu mengarah pada sebuah bangunan. Cid yang sudah ada di bangunan itu sampai di sebuah pintu bertuliskan 13. Dia pun menggunakan kunci yang dia dapatkan dari perut sapi yang dia baru sembelih. Sesampainya di dalam, Cid diberikan proyeksi misi-misi apa saja yang dia sudah lewati seharian ini. Tong sampai di ruangan bernomor 13 itu. Tapi tiba-tiba sampailah Cid di misi ke-13-nya. Di panggung itu terdapat seseorang yang ditutupi mukanya dan sebilah pisau di meja. Dan orang itu adalah Tong bangun dari pingsannya. Dia dibawa ke sebuah ruangan serba putih dan ternyata bocil inilah dalang dari semua ini. Ternyata game misi ini mempunyai penonton yang harus membayar sejumlah uang untuk menontonnya. Udah gila. Pasti pada psikopat sih. Dan ternyata orang di kursi roda itu adalah ayah Cid. Misi terakhirnya adalah harus menikam ayahnya sendiri. Ternyata saat masih remaja, Cid sempat ingin menikam ayahnya. Karena ternyata saat kecil ayahnya sangat keras pada Cid. Game tidak bisa dihentikan lagi. Sekarang tinggal keputusan Cid. Mau menikam ayahnya atau tidak. Tapi seketika Cid mengenang perlakuan ayahnya yang ternyata ada sisi baiknya juga. Dan keputusan akhir Cid adalah
dia tidak jadi menikam ayahnya. Tong senang karena permainan berakhir. Tapi ternyata emang kalau sekalinya kampret, ya tetap kampret. Cid meninggoy di tangan ayahnya yang kampret. Tong memaki-maki bocah itu. Tapi bocah ini tidak peduli dengan itu semua dan langsung meninggalkan ruangan itu tanpa rasa bersalah. Sin pun beralih di mana Tong bangun dari pingsannya. Mungkin dia dibius. Dan si kepala penyidik yang saat itu memimpin kasus Cid menjemput Tong. Tamat. Sungguh kisah yang sangat wow. Jadi, pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan sekali-kalinya percaya dengan orang bangsat. Jauhin deh kalau perlu. Oke, jadi itulah cerita alur film 13 Game of Death yang KJT Nerd bawakan. Dengan cerita kumpulan misi yang bikin beberapa kali pingin muntah, rating yang KJT Nerd kasih buat film ini 7/10. Nah, kalau penasaran sama film ini selengkapnya, makanya cus dimonggoin untuk ditonton sendiri. Sekedar mengingatkan, jangan lupa untuk komen, like, dan subrek. Oke? Kalau begitu, KJT Nerd signing out.